pengumuman Majelis GKJ Bambu Tegalrejo Minggu tanggal 25 Oktober 2020. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Salam. Kepada seluruh warga jemaat, Majelis GKJ Bambu Tegalrejo Yogyakarta mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya dalam ibadah saat ini. Sebelum kita masuk ke dalam rangkaian ibadah ini, perkenankanlah Majelis GKJ Bambu Tegalrejo menyampaikan beberapa pengumuman sebagai berikut. 1. Bulan Keluarga. Majelis Gereja Kristen Jawa Bambu Tegalrejo memberitahukan bahwa kita sudah memasuki bulan keluarga. Tema bulan keluarga adalah seni memelihara keluarga, dan aksi-aksi dalam bulan keluarga ini merupakan 1. Mengaktifkan kembali PA keluarga di wilayah masing-masing dengan bahan yang sudah disiapkan. Akan diupayakan PA secara virtual bersama Bapak Pendeta berkoordinasi dengan pengurus wilayah. Melanjutkan patuan virtual, fisik, dan aksi sosial bersama tim diakonia. Yang keempat, masing-masing jemaat dapat saling membeli produk, baik itu makanan maupun hasil karya yang lain, dengan memanfaatkan media sosial yang ada, agar roda perekonomian berjalan. Yang kelima, bagi putra-putri yang bersekolah susah untuk mengakses internet, dapat menggunakan fasilitas gereja untuk bisa digunakan menopang kegiatan belajar. 6. Saling mengirim pesan dan doa di antara masing-masing keluarga GKJ Bambu untuk saling menguatkan dan mendoakan. Tetap mematuhi protokol kesehatan sebagai upaya ketahanan kesehatan keluarga. Kiranya melalui aksi yang sederhana ini kita bisa terus saling menguatkan dan saling mengasihi. Selamat memasuki bulan keluarga. Tuhan senantiasa memberkati. Rapat Majelis Pleno. Majelis GKJ Bambu Tegalrejo akan menyelenggarakan rapat pada hari Rabu 4 November 2020 bertempat di ruang rapat GKJ Bambu Tegalrejo. Bagi warga jemaat yang memiliki kepentingan gerejawi, mohon menghubungi majelis dan diseyogiakan dalam bentuk tertulis. Tuhan memberkati. Himbauan, mari kita tetap patuhi semua anjuran pemerintah bagi Bapak Ibu Saudara-saudari untuk senantiasa mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, serta istirahat yang cukup, makan yang sehat untuk meningkatkan ketahanan tubuh kita masing-masing. Tuhan memberkati. Demikian pengumuman Majelis GKJ Bambu Tegalrejo. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selanjutnya, kebaktian ini akan dilayani oleh beliau Bapak Pendeta Agus Prastyo SPDK. Dan untuk memulai ibadah ini, jemaat dimohon berdiri bersama-sama bernyanyi memuliakan Tuhan yang diambil dari Kidung Jemaat 15, 1 dan 2. Berakhir
Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan, marilah ibadah di penghujung tahun 2020 dan tahun 2020 di bulan Oktober ini. Dalam rangka bulan keluarga ini, kita bersama akan mengakhiri juga pekan bulan keluarga. Mari kita khususkan bersama dengan pengakuan yang demikian. Bahwa sesungguhnya pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menciptakan langit serta bumi dan segala isinya, dan juga setia memelihara seluruh ciptaannya. Amin. Damai Kristus besertamu. Salam, salam. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, tiada terasa bulan Oktober telah akan habis dan saat ini sudah hampir sebulan kita menghayati makna kehidupan berkeluarga, dan minggu ini adalah minggu terakhir untuk ibadah bulan keluarga. Mari bersama kita hayati dan kita pujikan dari nyanyian Kidung Baru di 133 bait 1 sampai dengan yang ketiga. Kembali kita diingatkan untuk kehidupan kasih kita dalam kita mengolah di keseharian kita bersama keluarga dan bersama dengan siapapun. Dan mari bersama kita memperhatikan dan meneliti kehidupan kita.
Di 1 Korintus pasalnya yang ke-13 ayatnya 4 sampai dengan 7 yang demikian. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Saudara-saudara yang terkasih, jika kita renungkan dengan betul, ternyata melatih kasih diawali dari keluarga. Contoh sederhana soal kesabaran itu juga dimulai dari keluarga. Dan di bulan keluarga ini kita diingatkan bersama untuk melatih kesabaran itu. Sabar terhadap pasangan kita, sabar terhadap anak-anak kita, cucu-cucu kita. Dan kadangkala itu tidak mudah. Maka ini menjadi hal yang perlu kita perhatikan. Dan di ayat 7 itu menarik. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kesempatan yang baik untuk segala yang kurang dalam keluarga kita, mari kasih menutupi segalanya, menyempurnakan segalanya agar dalam bulan keluarga ini, keluarga kita benar-benar mendapatkan rahmat yang memperbarui segala sesuatu. Dan mari bersama, seringkali kita belum mampu untuk mewujudkannya, maka mari kita meneduhkan diri, kita meneliti dan mengingat-ingat kembali kehidupan berkeluarga kita, dan kita mohon ampun atas segala ucapan dan tingkah laku kita terhadap seluruh anggota keluarga. Mari bersama kita berdoa. Jujur Tuhan, kami seringkali kurang sabar, sehingga seringkali perkataan dan tingkah laku kami yang didorong ketidaksabaran itu seringkali juga membuat luka, seringkali tidak memberkati, malah seringkali juga kadang membuat tidak damai pasangan, anak-anak kami, cucu-cucu kami. Di tengah ibadah ini kami bersama memohon kiranya Tuhan menolong kami dan mengampuni segala keterbatasan kami. Dan mampukanlah kami ya Tuhan untuk terus memperbaharui dan bimbinglah kami agar lestari kehidupan keluarga kami. Inilah permohonan kami dan rasa penyesalan kami kepada Tuhan bersama dengan seluruh anggota keluarga. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Di muka Tuhan Yesus Kidung, Jemaat 29, bait 1 dan 2. Tuhan tidak pernah meninggalkan dan meninggalkan kita, maka rahmat-Nya itu sebetulnya adalah pintu baru yang disediakan bagi kita untuk kita bersama diberi kesempatan menata kehidupan. Kita bersama menerima rahmat Tuhan itu dalam Mazmur 127
ayat 1 sampai dengan yang kedua yang demikian. Berkat Tuhan pangkal selamat nyanyian Ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Ayat ini mengkritik kehidupan waktu itu. Banyak yang beranggapan bahwa sumber kedamaian dan kelestarian keluarga itu adalah hartanya, jabatannya, dan segala yang dimilikinya. Lupa karo yang memberkati dan menyatukan, yang membuat lestari itu adalah keluarga. Maka kembali kita diingatkan untuk merenung, merefleksikan diri, dan rahmat Tuhan ini memberitahu bagi kita sekalian, mari bersama kita sandarkan kehidupan perjalanan keluarga kita itu kepada takut akan Tuhan, maka lestari, karena semua yang memberi berkat, yang memberi segala sesuatunya, sumbernya adalah Tuhan. Mari bersama kita terima dengan penuh syukur, dan Kidung Jemaat 451 merupakan kesanggupan kita untuk terus melestarikan kehidupan berkeluarga. Kita pujikan di bait 1 dan 2 dengan sikap berdiri. Sebelum kita mendengarkan sabdanya, mari bersama kita berdoa. Dengan penuh yakin kami mengaminkan apa yang menjadi pujian kami, bahwa bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah keluarga kami. Karena Engkaulah yang sebetulnya menyatukan dan memberkati keluarga kami. Dengan segala yang Kau berikan, kiranya membuat kami semakin menyadari bahwa lestarinya keluarga adalah karena Tuhan. Oleh sebab itu kami bersama rindu mendengarkan sabda-Mu, agar dalam kami menjalani kehidupan bersama dalam keluarga kami, juga tugas dan panggilan keluarga di tengah-tengah kehidupan masyarakat semakin diterangi, semakin jelas arah dan tujuan kehidupan bersama kami. Kami menyerahkan sepenuhnya pada tuntunan Roh Kudus, agar kami dimampukan memahami, merasakan, dan kami lakukan dalam kehidupan keseharian kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, bacaan Injil saat ini terambil dari Matius pasalnya yang ke-22 ayat 34 sampai dengan 46. Saya yakin kita semua sudah sering untuk
membaca, mendengar, dan sudah membahas perikop ini. Namun mari kita perhatikan kembali Matius pasalnya yang ke-22 ayat 34 sampai dengan 46 yang demikian. Hukum yang terutama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, "Apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia?" Kata mereka kepadanya, "Anak Daud." Katanya kepada mereka, "Jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, 'Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu.' Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya, dan sejak hari itu tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya." Demikian pembacaan Injil Yesus Kristus. Disebut berbahagia kita semua yang mendengar, merasakan, dan dilakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kabarnya? Yang di rumah, saya juga mendoakan kiranya dalam berkat dan kemurahan Tuhan, saya menyapa yang di rumah selalu diberkati Tuhan, sehat selalu, amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa minggu ini kita sudah memasuki minggu terakhir untuk bulan keluarga. Dan tiada terasa sebulan itu sudah bersama-sama melakukan banyak kegiatan dengan keluarga. Dan saya yakin Bapak Ibu juga sudah memetik banyak hal yang dirasa mungkin juga baru dalam keluarga, ataupun boleh dibilang karena sudah sebulan bersama, saya yakin ada hal-hal atau sesuatu yang membekas yang kemudian akan dapat direnungkan bersama di kemudian. Dan menjadi cerita pengalaman menarik karena di masa pandemi kita merayakan bulan keluarga tidak seperti biasanya. Dan tema di akhir bulan keluarga ini adalah kekuatan cinta. Kenapa kekuatan cinta dipakai di tema saat ini? Menurut saya menarik untuk kita perhatikan berkaitan dengan latar belakang pembacaan sabda di hari ini. Kenapa Tuhan Yesus waktu itu menyampaikan di ayatnya yang ke-30 itu membungkam mulut orang-orang yang waktu itu tidak suka akan pelayanan Tuhan Yesus. Mengapa demikian? Tuhan kok melakukan itu? Atas dasar apa? Apakah atas dasar kebencian? Apakah atas dasar ketidaksukaan pula? Ataukah atas dasar kasih? Menarik untuk kita perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ternyata kalau diselidiki lebih dalam, itu rupanya Tuhan sudah tidak tahan dengan perilaku-perilaku yang dirangkai, yang disuguhkan oleh orang Farisi, Saduki, ahli Taurat waktu itu, berkaitan dengan tindakan imannya juga pengajarannya. Maka perlu diingatkan dengan kasih, maka dibuat bungkam
Buat bungkam dalam pengertian didunungke, kalau dalam bahasa Jawanya itu diingatkan supaya tidak begitu. Karena munafiknya sudah kebangetan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau Bapak Ibu membaca perikop-perikop sebelumnya itu terlihat jelas. Dan nanti misalnya perikop yang di pasal 24 itu saya akan membacakannya misalnya di ayatnya yang ketiga itu. Nanti silahkan dibaca di rumah lanjutannya. Di ayat yang ketiga di pasal 23 itu mengatakan demikian. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Sehingga latar belakangnya ketika Tuhan membungkam mulut para orang-orang yang demikian, yang munafik itu dalam rangka kasih, bukan dalam rangka benci, sebetulnya bukan. Maka di sana dikatakan ketika Tuhan membungkam itu dengan kasih itu, harapannya adalah mereka sadar bahwa selama ini yang mengaku cinta terhadap Tuhan, cinta terhadap sesama, dan mengabdikan dirinya akan menjadi ahli tahun niku, memberikan cinta kasih yang luar biasa itu dengan pengajaran-pengajarannya, tetapi perilaku dan tindakannya sama sekali tidak mencerminkan itu, maka disebut dengan munafik. Sehingga salah satu yang tidak disukai Tuhan adalah kemunafikannya itu yang ditampar dengan kasih Tuhan melalui pengajarannya berkaitan dengan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan itu. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu itu sebetulnya adalah Tuhan mengingatkan bahwa apa yang dilakukan itu tidak benar. Itu yang merusak keluarga, yang merusak umat, yang merusak bangsa dan negaranya sendiri karena perilaku munafiknya itu. Jadi kalau boleh digambarkan itu, perilaku munafik itu begini Bapak Ibu. Biasanya orang yang mengatakan cinta itu kan memberikan sesuatu yang terbaik gitu. Kalau sudah berkeluarga biasanya untuk yang istri itu akan suami akan memberikan mas-masan ngaten nggih. Salah satunya nggih. Kok mboten mbak-mbakan nggih. Nek sing putri dikasih mas-masan berarti yang laki-laki boleh mbak-mbakan ngaten. Oh ndak boleh ya. Mas-masan itu berarti sesuatu yang dirasa memang itu yang disukai oleh perempuan, dan pasti ketika diberi mas-masan begitu senang. Siapa yang tidak senang? Mulai gelang, kalung, napa melih? Oh cincin napa melih? Wong nggih anting-anting napa, pokoknya banyak itu pasti suka. Uang saya yakin juga suka. Kalau bunga kelihatannya mboten nggih? Ngopo berumah tangga kok bunga atau apa? Yo bunga bang popong. Tapi kalau masih pacaran bunga gimana? Saya tidak berani tanya Mbak Tias. Engko ora diedit. Pasti masih suka begitu, saya yakin masih suka, masih diharapkan. Pasti ketika dia menyatakan cintanya akan melakukan yang terbaik. Dan sesuatu yang diberikan itu atas dasar cinta ini menjadi tanda, dan itu menjadi kesukaan bahwa ini kemudian menjadi hal yang menggembirakan dan akan dikenang bahwa dia benar-benar menunjukkan cintanya, dan kemudian cintanya itu disematkan melalui sebuah tanda. Misalnya dalam pernikahan pun cincin menjadi tanda kesetiaan, soal komitmen itu dalam sebuah cincin yang menandakan bahwa dia akan setia, cintanya tidak akan berubah, kebulatannya seperti cincin terus menerus. Itu yang ingin disampaikan kan begitu. Saya yakin juga senang. Sebaliknya istri juga akan ketika memberikan sesuatu pada suaminya atau pasangannya yang terbaik, kepada anak-anaknya kepada orang tuanya, suatu yang luar biasa, saya yakin juga akan membekas, dan itu menjadi kesukaannya, menjadi kegembiraannya. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, itu akan bisa berubah menjadi sebuah kemuakan ketika dia memberikan itu rupanya tidak sepenuh hati, yang katanya cinta tetapi tidak. Bagi ibu-ibu tadi yang diberi mas tadi Bapak Ibu, mas-masan tadi nggih. Jadi nek mas-masan berarti mboten mas. Yang diberi mas tadi tahu Bapak Ibu kan begitu. Dia diberi perhiasan, diberi emas begitu. Tetapi
hatinya sebetulnya tidak sepenuhnya. Ternyata di balik itu dia memberikan kepada yang lain mobil. Kira-kira Bapak Ibu pripun? Halo? Marah. Emasnya masih aji, perhiasannya masih aji, justru menjadi kemuakan. Bagi yang remaja-remaja, bunga yang diberikan tadi harum setiap hari berubah jadi apa? Ternyata dibalik dia memberikan bunga untuk saya, dia nraktir makan terus Pak di kafe yang lain. Rasanya hatinya bercabang. Maka saya yakin tanda cinta kasih itu menjadi tanda kemuakan, karena rupanya munafik. Apa yang diberikan tidak sesuai, tidak selaras antara hati, pikiran, juga tindakannya. Maka sebetulnya dia sedang munafik. Dan sangat disayangkan apa yang telah dilakukannya bukan menjadi sebuah barang penghargaan, persembahan penghargaan, tetapi menjadi sebuah kemunafikan, dan itu kemuakan. Dan itulah gambaran bagi orang-orang yang waktu itu tidak suka pada Tuhan Yesus, orang Farisi, ahli Taurat, orang-orang yang waktu itu kelihatannya sangat baik, tetapi hatinya bukan untuk Tuhan dan sesamanya. Kelihatannya dia memuji Tuhan, dia melakukan segala sesuatunya untuk sesama, tetapi ternyata tidak. Itu ibarat tadi memberi sesuatu pada pasangannya, tetapi hatinya lain. Sehingga apa yang kemudian menjadi persembahannya, puji-pujiannya, doa-doanya, itu sebetulnya kemuakan di hadapan Tuhan, karena nyatanya hatinya tidak demikian. Maka ketika Tuhan Yesus membungkam itu dengan pernyataan hukum kasihnya, itu sedang mengatakan sebetulnya Bapak Ibu, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itu kesatuan seluruh kehidupannya, tidak bisa dipisah-pisah. Maka sebetulnya lebih pada kesatuan hati, ucapan, pikiran, tindakan yang selaras dengan kehendak Tuhan. Itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu ketika dikritik habis-habisan itu, mereka bungkam karena mereka merasa bahwa rupanya sampai saat itu mereka belum sampai kepada kesatuan itu antara hati, ucapan, pikiran, dan tindakan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, cara-cara beragama waktu itu di-upgrade oleh Tuhan Yesus. Karena agama waktu itu dipromosikan, boleh saya menyampaikan begitu, waktu itu untuk mencari keamanan, mencari kenyamanan pendengarnya, dan kemudian waktu itu Bapak Ibu bukan dalam rangka mendidik, sama sekali tidak. Bapak Ibu bisa nanti melihat di pasal 23 itu, kelihatannya mengajar tetapi ternyata dia menipu, dia mencari keuntungan untuk golongannya dan kelompoknya. Bapak Ibu nanti silahkan bisa membaca di pasalnya yang ke-23. Sehingga beragama waktu itu dalam rangka mencari perlindungan saja, mencari aman saja, mencari keuntungan saja. Dan merasa bahwa kalau umat punya masalah, silahkan datang dan memberi persembahan, didoakan, selesai. Jadi kalau punya masalah, problem apapun, didoakan bim salah bim. Tetapi Tuhan Yesus tidak demikian, justru dikembalikan untuk bahwa menjalani kehidupan yang penuh dinamika itu, itulah tantangan untuk melatih segenap hatimu, segenap hidupmu, segenap pemikiranmu, segenap ucapanmu itu selaras dengan kehendak Tuhan apa tidak. Untuk memurnikan, justru bukan agama kemudian tempat untuk segala sesuatu yang salah itu tidak dibongkar dan diperbarui, bukan. Waktu itu Tuhan begitu, sehingga tidak disukai memang. Tidak populer Tuhan Yesus, tetapi ketidakpopulerannya ternyata di sisi lain dia disukai oleh golongan-golongan yang waktu itu disingkirkan. Oleh sebab itu menurut saya Bapak Ibu Saudara sekalian, justru Yesus mengembalikan bahwa nilai spirit tentang firman Tuhan, hukumnya itu adalah mendidik manusia supaya bisa menyelaraskan antara hati, ucapan, pikiran, dan tindakannya sesuai dengan iman dan keyakinannya.
Kalau tidak, itulah yang akan menciptakan kemunafikan hidup. Dan justru apa yang pernah dilakukannya bukan menjadi sebuah persembahan, tetapi sebuah kemuakan. Karena apa yang kemudian dikerjakannya itu tidak selaras dengan apa yang diucapkannya, apa yang dilakukannya. Itu sama sekali kacau antara hati, ucapan, pikiran, dan tindakannya. Nah, oleh sebab itu, melalui hukum yang disampaikan Tuhan Yesus yang sering kita baca dalam ibadah, mengingatkan kita sekalian, bagaimana Bapak Ibu Saudara sekalian dalam kehidupan kita, antara hati, ucapan, pikiran, tindakan kita, apakah benar sudah selaras atau seringkali masih jauh, atau seringkali agama telah menjadi onggrokan saja. Kalau saya boleh menyampaikan itu onggrokan, jadi hanya bungkusnya saja, tetapi isinya sebenarnya tidak ada, karena rupanya hanya dipergunakan sebagai alat dalam tanda kutip, seperti orang-orang Farisi, ahli Taurat, dan seterusnya itu. Maka melalui bacaan ini Yesus mendidik manusia yang tangguh itu justru manusia yang mampu mentransformasikan diri, hati, pikiran, dan tindakan ucapannya untuk selalu selaras. Kalau bilang A ya tetap A, jangan sampai kalau bilang A terus kemudian tindakannya B, C, D, E, F, G, H, I, J, banyak cabangnya. Nah, itu yang kemudian membuat segala sesuatu jadi rusak, itu gara-gara itu. Pemerintah misalnya janji, jadi kelihatannya memberi yang terbaik, tetapi di belakangnya menyiksa, ya pasti nanti rakyat pasti marah, karena apa yang diucapkan, apa yang dijanjikan tidak sesuai. Itu munafik, pasti akan negara jadi rusak kalau diisi oleh orang-orang munafik. Dalam bergereja pun juga sama. Kalau kemudian apa yang kemudian diucapkan dan dijanjikan dalam janji imannya untuk setia melayani dan seterusnya, maka seringkali dalam CD, dalam baptis, dalam apapun bergereja pasti ada janji dan ditanting. Bagaimana jawab Bapak Ibu Saudara? Ya, iya, dengan sepenuh hati. Maksudnya adalah supaya tidak mengingkari itu, karena ketika mengingkari nanti akan jadi masalah 1, 2, 3 dan itu terus menerus begitu. Dalam berkeluarga pun sama, ketika hati, ucapan, pikiran dan tindakan itu tidak selaras, maka akan menimbulkan persoalan-persoalan baru dalam kehidupan ini. Maka melalui inspirasi pengajaran Tuhan Yesus yang membungkam kemunafikan orang-orang waktu itu berkaitan dengan kehidupan bakti dan cintanya kepada Tuhan dan sesama, ini juga berlaku bagi kita sekalian. Apakah kita juga sudah berjuang untuk selaras hati, ucapan, pikiran dan tindakan kita, agar apa yang kita imani, apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan dan kita lakukan adalah sebuah kesatuan yang utuh, sehingga ketika menjadi sebuah kesatuan yang utuh ini gembleng kita untuk terus selaras dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, di akhir bulan keluarga ini saya mengajak bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, monggo Bapak Ibu kita berjuang bersama nggih. Kalau saya tidak setia itu diingatkan. Kalau Bapak Ibu tidak setia juga saya ingatkan. Saling mengingatkan, jangan marah nggih. Setuju? Oke, supaya tidak jadi nafik tadi. Ketoke memberi jebole di balik itu. Kelihatannya kita juga memuji-muji Tuhan, tapi hati kita ya kadangkala bercabang kemana-mana. Bisa saja terjadi. Nah, oleh sebab itu hukum kasih memurnikan kita, menggembleng waktu itu. Jadi kenapa setiap minggu itu disampaikan, supaya gembleng kita untuk betul-betul menghayati kesatuan antara hati, ucapan, pikiran dan tindakan kita agar selaras dengan kehendak Tuhan. Banyak kasus, banyak tragedi terjadi karena diisi oleh orang-orang munafik yang kelihatannya menolong, kelihatannya memberikan kasih dan kelihatannya sangat baik,
tetapi itu ternyata hanya bungkusnya saja. Di balik semua itu ternyata ingin membinasakan, ingin menyingkirkan, ingin memusuhi, dan banyak hal kejanggalan-kejanggalan yang terjadi. Maka dunia sekarang membutuhkan orang-orang yang betul-betul selaras hati, ucapan, pikiran, dan tindakannya agar dapat merangkai kehidupan yang lebih baik. Yesus telah memberi teladan dan menjadi teladan terdepan, dan kita semua adalah pengikut Yesus. Yesus itu hati, ucapan, pikiran, dan tindakannya selalu selaras. Maka kita ditantang sebagai pengikutnya. Kalau pengikut ya berarti sama persis dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan. Mari bersama kita eratkan kebersamaan dalam keluarga kita untuk berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, agar bahagia keluarga kita, kesejahteraan dalam keluarga kita rasakan bersama. Dan yakinlah ketika selaras dengan jalan Tuhan, Tuhan mampu memulihkan segala problema kehidupan kita, meneduhkan segala hal yang membuat ribut keluarga kita, dan Tuhan sang sumber damai sejahtera menolong dan memberkati kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Kita berdoa. Terima kasih untuk sabdamu, meskipun keras bagi kami, menegur kami, karena seringkali kami jujur Tuhan. Antara tindakan, hati, pikiran, dan ucapan kami tidak selaras. Dan seringkali apa yang kami lakukan menjadi barang kemuakan karena kami mengingkari. Kami tidak lagi sejalan dengan apa yang Kau kehendaki, baik dalam kebersamaan di keluarga, dalam kehidupan pelayanan di gereja, juga di tengah-tengah masyarakat. Oleh sebab itu kami diingatkan kembali melalui pengajaran-Mu, Engkau selalu hadir menjadi pribadi yang menyatu antara hati, pikiran, ucapan, dan tindakan untuk menghadirkan karya-karya Allah yang mendamaikan, yang menggembirakan, yang menyemangati orang yang tak memiliki pengharapan untuk bangkit kembali melihat kasih Allah yang begitu besar. Kiranya melalui keluarga, melalui kehidupan yang kami bangun, juga seperti yang dilakukan oleh Tuhan, sehingga keluarga kami melalui apa yang kami kerjakan menginspirasi bagi banyak orang untuk melihat kasih kemurahan Tuhan. Juga satu dengan yang lain dapat melihat kesaksian demi kesaksian masing-masing keluarga di dalam Tuhan, sehingga semakin kokoh kuat kami bersama berjalan dengan Tuhan dalam medan dunia ini. Tuhan, sang sumber kehidupan dan pemimpin kehidupan keluarga kami, tolonglah, berkatilah kami, hayati di akhir bulan keluarga ini, agar kami berkomitmen kembali bersama untuk meneruskan karya-karya Allah melalui kehidupan keluarga. Karena sejatinya Engkau menghadirkan keluarga, membentuk keluarga adalah bagian kecil untuk terus melanjutkan karya-karya agung-Mu dalam dunia ini. Maka kami yakin anak-anak kami, cucu-cucu kami adalah bagian dari karya agung Allah yang akan melanjutkan semua misteri kehidupan yang Kau berikan yang begitu indah itu. Oleh sebab itu kami tidak akan pernah membatasi apa yang menjadi talenta potensi anak-anak kami, cucu-cucu kami, karena mereka yang akan melanjutkan karya-karya-Mu
di zaman-zaman berikutnya. Kami meyakini berkat dan pertolongan Tuhan, oleh sebab itu berkatilah keluarga besar kami dimanapun berada. Tolonglah dan berkatilah apa yang dijumpai tangannya untuk diusahakan dan dikerjakan penuh dengan keberhasilan. Dan jauhkanlah ya Bapa dari godaan dan mara bahaya. Kami juga berdoa untuk kerabat, juga sanak famili dimanapun berada. Juga Tuhan memberkati agar dalam suasana pandemi ini terus kami saling mengingatkan, menjaga semua protokol-protokol kesehatan yang ada, sehingga kami bersama dengan keluarga besar kerabat terus berkomitmen menghadirkan hal-hal yang positif, menggembirakan, dan di tengah situasi ini kami saling menyemangati. Juga mendoakan untuk keluarga-keluarga GKJ Bambu, kiranya Tuhan menolong dan memberkati satu di antara yang lain. Engkau sendiri yang senantiasa menolong dalam perjalanan bersama, agar keluarga-keluarga yang ada penuh dengan kasih dan kemurahan Tuhan. Juga saat ini kami mengingat untuk saudara-saudara kami ya Tuhan, yang saat ini dalam raga yang lemah dan terus membutuhkan dukungan cinta kasih. Berdoa untuk Mas Danis, kami berdoa untuk Bapak Yohanes Limanto yang terus bergumul untuk sembuh dari segala sakit penyakit. Kami memohon kiranya Tuhan menolong dan memberikan berkat kesembuhan bagi saudara kami. Juga berdoa untuk Ibu Elizabeth, Tuhan juga memberkati di masa yuswanya yang semakin sepuh, namun kami meyakini Tuhan memberikan kesegaran, kebugaran, juga iman yang terus kuat di dalam Tuhan. Berdoa juga untuk Ibu Ratri dalam masa pemulihan, Tuhan juga memberikan berkat kesembuhan. Berdoa untuk Ibu Indro, juga bersyukur karena sudah sehat dan sekarang dalam masa pemulihan untuk terus bugar adanya. Kami juga berdoa untuk Bapak Kris, Bapak Dadang, Tuhan memberkati dalam masa pemulihan. Tuhan menolong, berikanlah berkat kesembuhan. Berdoa juga untuk Bapak Supardi, Bapak Isporwanto, Bapak Anang, juga Bapak Sugiman, Tuhan memberkati. Kami yakin Tuhan terus memberkati sehingga tahap demi tahap pemulihan sungguh nyata, sehingga sehat bugar kembali. Kami juga berdoa untuk Ibu Syarif, Tuhan mampir dan dengarkanlah setiap doanya, kerinduan untuk kembali berhimpun dan bersama dengan keluarga besar GKJ Bambu. Tuhan tolonglah, tiliklah, dan Tuhan berkatilah. Kami juga berdoa untuk keluarga besar Bapak Gatot Murjito yang saat ini berduka cita karena adik terkasih yang berada di Papua. Ibu Tati Karafir sudah Engkau panggil untuk bersama dalam kemuliaan. Berkatilah keluarga besar yang ada baik di Papua dan dimanapun berada. Kiranya dalam kasih dan kemurahan Tuhan diberikan berkat penghiburan dan dapat mengikhlaskan kepergian ibu karena sudah bersama dengan Engkau di kemuliaan Bapa Surgawi. Bapa yang penuh kasih, saat ini kami juga bersama mendoakan kehidupan kebersamaan kami di tengah masyarakat. Berkatilah agar kehidupan masyarakat kami di tengah situasi yang tidak mudah ini, kami tidak terprovokasi, kami juga bijak menggunakan segala sesuatu termasuk sosial media, karena seringkali sosial media membuat runyam keberadaan kehidupan karena tidak disaring dengan bijak. Kiranya kami masyarakat menjadi cerdas, bijak, dapat memilih dan memilah mana yang membangun persatuan dan kesatuan, mana yang memecah belah kami sebagai bangsa. Kami mendoakan juga untuk para pemimpin bangsa kami di tengah segala pro dan kontra yang terjadi saat ini berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Kami mohon kiranya kami terus mengedepankan demokrasi yang positif, yang bijak, agar kritik, saran apapun yang terjadi bagian dinamika sebagai sebuah bangsa memurnikan, sebagai saudara, sebangsa dan setanah air, untuk terus bergandengan tangan menjaga kesatuan negara Republik Indonesia.
Tolonglah kami untuk tidak mementingkan ego sektoral, namun kami universal sebagai bangsa ini yang beragam ini, yang penuh dengan warna, biarlah tetap indah dan jaya. Kami juga berdoa untuk kehidupan bergereja, mohon berkat Tuhan dalam kebersamaan gereja-gereja Sinode GKJ yang saat ini juga sebentar lagi para pemuda merayakan Sumpah Pemuda sebagai penghayatan untuk ikut berpartisipasi, karena pemuda adalah generasi bagi bangsa dan negara. Mohon berkat Tuhan agar semua yang dikerjakan dalam parade video yang dipersembahkan menginspirasi dan memotivasi banyak pemuda untuk ikut berjuang bagi kehidupan bangsa, negara, keluarga, dan berprestasi mengharumkan nama bangsa. Bapa yang penuh kasih, akhirnya kami juga menyerahkan kehidupan kami seutuhnya dalam kasih-Mu, dan kami bersama akan mengakhiri dengan doa yang Kau ajarkan bagi kami sekalian di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam ibadah ini kita semua diberi kesempatan untuk mengumpulkan persembahan. Dan persembahan yang sudah kita kumpulkan tadi kita dasari dengan firman Tuhan yang diambil dari Filipi 4 ayatnya yang ke-12 dan yang ke-13. Filipi 4 ayat yang ke-12 dan ke-13. Demikian firman Tuhan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 403 ayat 1 dan yang kedua. Hujan berkat kan tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari surga dan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sedang menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, hidup kembali sekar. Di atas bukit dan lurah, bunyi derai terdengar. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Mari kita menyatukan hati menghadap Tuhan di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, meskipun kami menundukkan kepala dan mata kami terpejam, namun mata hati kami, batin kami tetap menengadah datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, untuk mengucapkan puji syukur dan terima kasih,
karena Tuhan senantiasa memberi berkat kepada kami semua. Di dalam ibadah ini, kami Tuhan beri kesempatan untuk mengumpulkan persembahan yang berupa uang, baik itu persembahan mingguan, persembahan istimewa, persembahan mirunggan, ataupun persembahan bulanan. Oleh karena itu Tuhan, sucikanlah persembahan ini sehingga dapat kami pakai sebagai sarana untuk kemuliaan dan kemasyuran nama Tuhan. Juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang Tuhan pilih untuk mengelola persembahan, kiranya benar-benar yang dilaksanakan dan dilakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan yang Maha Baik, kami juga mendoakan semuanya, masyarakat di sini, jemaat di sini, untuk senantiasa berbakti kepadamu dan memberikan persembahan apapun juga, terutama persembahan seluruh kehidupan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, khususnya di dalam kami mempersembahkan persembahan ini. Persembahan ini Tuhan kami naikkan, kiranya Tuhan tetap memberikan berkat kepada kami. Dan Tuhan yang Maha Baik semuanya, demi nama Tuhan Yesus Kristus, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan, bersama kita akan mengakhiri ibadah ini. Dan mari kita hayati makna pujian dari Kidung Jemaat 318. Mari kita pujikan dengan sepenuh hati kita rasakan betul. Dan saya yakin melalui pujian ini memberkati kehidupan kita. Di bait 1 dan kedua, dan di bait kedua nanti dimohon untuk dengan sikap berdiri. Berbahagia tiap rumah tangga, di manakah ratamu yang tetap, dan merasakan tiap sukacita. Tanpa Tuhan ya tiadalah lengkap. Di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Berbahagia rumah yang sepakat, hidup sehati dalam kasih-Mu, serta tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu. Di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memperbarui iman kepercayaan kita kepada Tuhan dengan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa.
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan, kini undurlah dan terimalah berkat Tuhan, dan teruslah membangun kehidupan keluarga dengan takut akan Tuhan. Maka Tuhan sang sumber kehidupan itu memelihara, melestarikan kehidupan berkeluarga Bapak Ibu Saudara sekalian. Kini terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan keluarga saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi keluarga saudara kasih karunia. Tuhan berkenan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan keluarga saudara dan memberi damai sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.